Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Bagas Khairul. Jadi pada video kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview harddisk eksternal dari WD My Passport. Harddisk ini saya beli di toko Enter Komputer seharga Rp1.540.000 untuk kapasitas 4 TB-nya. Kapasitas yang lumayan besar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya untuk kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu guna mensupport channel saya selalu, dan jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman dekat kalian. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita unboxing dan review bersama. Oke kawan-kawan, jadi sebelum itu di sini saya juga mendapatkan sebuah tas yang diberikan oleh pihak toko. Dan sepertinya sih ini asli dari WD-nya ya, bukan buatan toko. Kalau dari desain sih biasa aja seperti tas harddisk pada umumnya. Lagi pula fungsi dari tas ini itu untuk melindungi harddisk kalian saat kalian bawa kemana-mana, agar tidak terjadi suatu guncangan ataupun benturan yang bisa mengakibatkan harddisk kalian itu rusak nantinya. Sekarang kita pindah ke spesifikasi serta informasi yang ada pada boxnya terlebih dahulu ya. Untuk bagian depan di sini terdapat kapasitas 4 TB untuk harddisk. Yang saya pegang ini dengan kapasitas 4 TB dan ini jenisnya HDD. Dan di sini ada nomor garansi yang diberikan oleh pihak toko. Dan anehnya sih seharusnya di bagian depan ini, entah di kanan atau di kiri, itu terdapat stiker pasti ori yang berwarna biru. Cuman di sini kok anehnya nggak ada gitu. Entah ini barang ori atau enggak. Ya nanti sih sebenarnya bisa kita buktikan. Kalau walaupun nggak ori pun nanti bisa kita klaim ke tokonya langsung ya. Terus kita pindah ke bagian sampingnya di sini. Di sini ada beberapa fitur yang diberikan oleh WD My Passport. Yang pertama itu ada WD Security. Jadi fungsi dari WD Security itu bisa melindungi file kalian ataupun data agar tidak dibuka oleh sembarangan orang. Terus yang kedua ada WD Backup. Nah fungsinya itu ya untuk nge-backup. Untuk fitur ini kalian bisa atur entah itu seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali untuk nge-backup data-data kalian. Nah ini berfungsi apabila kalian ingin mereset agar file-file kalian itu tidak hilang. Dan yang ketiga, WD My Passport juga memberikan garansi 3 tahun apabila ada kerusakan ataupun ya kerusakan juga sih sebenarnya. Ya, kita lanjut. Oke, untuk di bagian belakang di sini ada penjelasan. Bentar, untuk harddisknya sendiri dia udah support Windows 10, Windows 8.1 dan Windows 7. NTFS driver, baca dan tulis. Oke, di sini juga ada tulisan perangkat lunak keamanan bla 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 bla. Kita pindah ke sampingnya. Di sini ya biasa, nggak ada apa-apa, nggak ada penjelasan apa-apa. Kita pindah ke bawahnya. Untuk bawahnya itu di sini ada serial number. Di sini juga ada keterangan kalau harddisk ini produk Thailand, dibuat di Thailand ya. Oke, mungkin segitulah ya review spesifikasi serta informasi yang ada pada box harddisk ini. Kita buka aja langsung ya, kita unboxing. Sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Kita unboxing pelan-pelan ya. Nggak usah dipisau, kayaknya bisa ini. Tetel aja. Oke, udah kebuka nih. Usahakan kalau bisa jangan sampai rusak ya boxnya ya, supaya supaya gampang untuk ngeklaimnya. Oh iya, jangan sampai ketika kalian klaim itu yang harus kalian lakukan adalah jangan sampai bukti transaksi ataupun invoice pembayaran harddisk ini hilang. Dan yang kedua adalah boxnya juga jangan sampai hilang. Jadi untuk syarat klaim garansi itu seperti itu dari WD ataupun dari tokonya sih. Kalau tokonya kemarin bilangnya seperti itu. Jangan sampai hilang dusnya maupun invoice-nya ataupun transaksi belinya. Oke, jadi di dalam daya hanya bermika seperti ini. Jadi inilah wujud dari WD My Passport. Untuk kapasitas
4 TB sih lumayan kecil ya, dia asik gitu, mungil gitu. Kita buka pelan-pelan, usahakan apa ya namanya harddisk HDD itu jangan sampai jatuh. Kalau jatuh bahaya karena dia piringan, dalamnya bisa kebeset. Oke, untuk jadi inilah WD My Passport ukuran 4 TB. Cukup simple, elegan. Dia itu bahannya plastik ya, bahannya plastik, bukan logam atau aluminium. Lumayan kecil untuk ukuran terabyte. Dan di sini juga ada colokannya. Dia itu udah mendukung USB 3.2 3.2, belum Type C ya, tapi berbeda halnya dengan yang series ultranya. Kalau ultranya itu udah Type C dia, tapi bedanya itu selisih 200.000, jadi sekitar 1.700.000-an. Nah, di sini ada keterangan juga, product of Thailand dan yang lain sebagainya. Di sini juga di sini ada buku petunjuk kali ya, biasanya sih gitu ya, buku petunjuk dari WD-nya, WD backup, WD security, WD device utilities, WD security ya, bla bla bla. Sini juga, oke, kita tinggalkan ya, biar nggak bosan juga. Dan di sini ada kabelnya, kabel untuk sambungan ke PC dan ke harddisknya. Oke, kita dapatkan kabelnya juga. Untuk kecepatan piringannya itu dia 5400 rpm, udah lumayan kenceng untuk sebuah harddisk HDD. Dan menurut informasi yang ada juga, dia transfer maupun copy datanya itu sekitar 120 Mbps, MB per second ya. Mungkin segitu kali ya di review ini. Kalau untuk desain sih overall oke, kokoh juga dia terlihat. Cuman ya namanya bahannya plastik, begitu, kalian harus hati-hati kalau plastik. Oke, mungkin sekarang saya akan mencoba tes speed dari speed copy maupun kirim data dari WD My Passport ini ya. Oke, kita coba ya. Baik teman-teman, di sini harddisknya sudah saya sambungkan ke laptop saya. Tadi itu kapasitasnya adalah 4 TB, tapi secara realnya di sini 3,63 TB. Karena sudah ada beberapa software yang terinstall di dalamnya dan juga ada software bawaan, makanya nggak real 4 TB ya. Dan ini juga udah saya install software tersebut di sini, yaitu untuk mengaktifkan fitur password ataupun security yang diberikan oleh WD My Passport serta fitur backup. Nah, kalian harus login dulu di APK ini ya, di software ini, baru kalian bisa mengaktifkan fitur tersebut. Tapi di sini yang ingin saya coba adalah seberapa cepat harddisk ini bisa mentransfer data ataupun menulis data tersebut ya. Di sini saya akan coba untuk mentransfer sebuah video anime Naruto. Nah, di sini ini untuk episode 101 sampai 125, berarti 25 episode. Kita lihat besar size-nya ya. Jadi size-nya itu besarnya 1,77 GB. Nah, di sini akan saya coba untuk sekaligus mentransfer 2 folder. Jadi total itu kurang lebih 3 GB ya. Kita transfer, kita copy dulu. Oke, kita cut aja lah ya, agar semuanya pindah. Nah, di sini kita coba seberapa cepat harddisk ini bisa mentransfer folder yang berisi 3 GB kurang lebih ya. Di sini sudah saya sediakan stopwatch juga. Kita langsung aja kali ya. Kita paste dulu baru kita mulai. Nah, di sini berarti paste. Oke, di sini kita nyalakan stopwatchnya. Oke, ini total ada berapa nih? Iya, kurang lebih 3 GB ya. Kita tes.
Jadi selama ini dia konstan di 75, 60, 50, 40, dia konstan di kecepatan segitu. Coba kita tes seberapa cepat dia, apakah sesuai ekspektasi yang kita harapkan. Tapi untuk kecepatan segini untuk harddisk HDD itu udah cukup ya. Berarti ini menandakan bahwa harddisk tersebut benar ori gitu, bukan harddisk yang dalamnya itu isinya flash disk, bukan. Oke, sip, bentar lagi ya. Oke, sudah selesai sekitar sebentar. Jadi tadi 50 detik lah berhasil dengan di waktu 50 detik kurang lebih untuk transfer 3 GB. Oke, jadi lumayan cepat sih, sesuai apa yang kita harapkan untuk harddisk ini ya. Berarti ini real ori, dia harddisk WD My Passport ori ya, bukan harddisk yang bajakan yang dalamnya itu isinya flash disk. Oke kawan-kawan, jadi itulah unboxing dan sedikit review yang bisa saya sampaikan perihal harddisk WD My Passport. Bagaimana menurut kalian dari review yang saya berikan? Mudah-mudahan bisa menambah suatu pengalaman ataupun wawasan bagi kalian yang ingin membeli sebuah harddisk. Nah, sejujurnya sih sebelum saya membeli harddisk WD ini, saya sempat bimbang antara milih WD atau Seagate gitu ya. Ya, tapi saya melihat review dari kebanyakan orang bahwa orang lebih nyaman pakai WD gitu. Dari segi keawetannya sih menurut saya, kalau awet itu relatif ya, tergantung kalian, tergantung pemakaian ataupun cara kalian merawat. Kalau untuk kecepatan sih banyak yang bilang kalau WD itu jauh lebih unggul walaupun sedikit daripada Seagate ya. Di sini saya juga menggunakan kapasitas 4 TB karena saya juga banyak konten-konten ataupun foto dan video-video yang tersimpan di harddisk lama saya, dan di HP itu mungkin udah ada kemakan 1,5 tera. Jadi saya memilih 4 TB karena selisihnya itu kalau satu harddisk gini nggak terlalu jauh, sekitar 300 ataupun 200. Tapi kalau kalian beli sendiri-sendiri 1 tera, 1 tera lagi, itu selisihnya bisa banyak, itu hampir 500-an. Makanya saya langsung memilih yang kapasitas 4 TB biar sekalian gitu. Terus mungkin segitulah ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan pembahasan kali ini, ataupun ada kritik ataupun saran yang bisa kalian sampaikan, tinggal kalian tulis aja di kolom komentar pada bagian bawah video ini. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe ya, untuk support selalu channel saya, dan kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk like. Oke, sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Bagas Khairul pamit undur diri. Terima kasih.